Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya saya menyapa kembali pada narasumber Pak Akbar Hadi. Tentunya ini selaku Divisi Sosialisasi dan Humas akan luar biasa pencapaiannya Bapak. Mungkin nanti ke depan bisa kolaborasi entah dari asosiasi ataupun dari perguruan tinggi. Menyapa kembali Ibu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibu Mas Nelly Budiningsih, BCIP SHMH, dan menyapa kembali kepada Ibu Neti, Kepala Bapas Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga narasumber Bapak Dr. Haji Busri Zandi sebagai narasumber ketiga. Izin saya menyampaikan materi saya terkait dengan title yang saya coba sampaikan, yaitu refleksi kemerdekaan, yaitu tantangan lingkungan di era digital menuju masyarakat kreatif, inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Ini karena tema seminar nasional kita yaitu semangat kemerdekaan. Jadi spirit sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Ya, kita mencoba outline yang akan saya presentasikan ini yaitu pertama adalah refleksi kemerdekaan kita. Kedua ya ada pengaruh dan tantangan lingkungan masyarakat kita di era digital. Ketiga adalah daya tahan dalam bertransformasi, kreativitas, dan inovasi. Keempat yaitu sebagai ancaman perubahan kita di era perubahan yang begitu cepat. Baik, karena waktu pula saya coba langsung. Nah, di sini mungkin pernah juga tershare, mungkin Pak Akbar Hadi juga pernah melihat ini pula. Bagaimana ketahanan kita? Ini sebenarnya refleksi. Nah, ini sebetulnya gambling juga ketika mungkin penelitian dilakukan, tapi kita lihat ternyata bahwa ideologi terbaik kita sebagai ideologi berbangsa 95,8%. Nah, ini adalah sebetulnya adalah resource-nya BPIP sebetulnya. Resource ini yang harus digali, bahwa apakah nilai itu masih bisa diterapkan dalam masyarakat? Apakah makin kuat dan lemahnya nilai toleransi dalam berpolitik di masyarakat saat ini? Apakah khawatir atau tidak khawatir ada kelompok yang akan mengganti Pancasila dengan ideologi lain? Penting atau tidaknya? Nah, ya kan, akhirnya. Tapi seluruhannya, apalagi yang paling penting ini institusinya Pak Akbar 84,3. Karena saya lihat pembicaranya dari BPIP, maka saya cari-cari filenya. Dapat, nah, supaya ini bisa pas Pak masuknya. Jadi di sini adalah potensi. Ketika kita sumber daya manusia kita pun baik, ketika pembelajar kita katakanlah pinter-pinter, tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, ya ini masuk semuanya, masuk segala hal. Kreativitas bukan didasarkan pada ideologi yang benar. Kreativitas yang mungkin mengandung unsur-unsur ya ada diskriminatif aja. Saya nggak bicara yang lebih dalam, diskriminatif saja. Berpikir diskriminatif, adalah juga berpikir intoleran. Karena di situ kita letakkan adalah perbedaan. Baik, kita masuk slide berikutnya. Kita merefleksi kembali. Jadi ada indeks fragile state. Jadi unsur-unsur apa yang sebetulnya menjadi potensi? Nah, ini kan pihak pengamat dari luar ini melihat. Sementara yang tadi kita sandingkan adalah di internal. Kita percaya kredibilitas yang menentukan penilaian tadi. Dan ini mendapatkan nilai pengamat dari luar. Sebetulnya nggak apa-apa sebagai refleksi kita bahwa ada indikator diskriminatif. Di mana? Oh ada, ya ternyata dalam melakukan pekerjaan. Oh ternyata dalam tender-tender proyek. Oh ternyata dalam lingkungan. Oh ternyata dalam pemberian bansos, misalnya. Oh ternyata ada. Nah ini karena memang mengupaya apa? Karena memang ada diskriminasi. Mungkin ada kekerasan di sana.
Ya kekerasan yang mungkin kekerasan terhadap anak, ya. Masa pandemi ini juga luar biasa, ya. Mungkin yang terdata itu sekitar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentu di sini ada data-datanya terhadap kekerasan. Belum lagi urusan-urusan masalah keberadaan etnis dan keberadaan komunal. Dan apalagi terkait dengan unsur mengenai agama. Dan ini sebetulnya adalah indikator-indikator. Tapi serta-merta ini adalah data saja. Data di mana ini ancaman akan kelemahan kita. Nah, di samping tadi saya sampaikan adalah potensi sebetulnya itu yang bisa digali ke depan. Nah, selanjutnya adalah setelah berefleksi, saya mencoba apa begitu masyarakat yang kreatif dengan pengaruh global. Nah, saya sengaja ini membawa karena memang di sini ada teman-teman di perguruan tinggi, ya, mahasiswa ataupun dosen, yaitu nilainya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, science, ya, and technology. Science and technology works membuat masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas, artinya membantu masyarakat, membantu publik, membantu Indonesian human dalam beraktivitas. Dengan science and teknologi mendorong berpikir lebih maju karena tatarannya di sana. Kita lihat mungkin asumsi-asumsi para ahli-ahli kita akan menjadi generasi stunting within 2 years di Indonesia ketika tidak tercukupinya nutrisi yang cukup, ya. Belum lagi masalah kekerasan yang dialami bahkan sejak di dalam rahim ibu. Dengan sains dan teknologi mengharapkan tingkat kehidupan lebih baik, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ketika di sini nilai global ini adalah nilai global dengan semangat nasionalisme. Nah, bagaimana tantangan, ya, di era digital ini, ya? Jadi adalah kelincahan, volatil. Lingkungan menuntut agar kita cepat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang tidak terduga. Uncertain, tidak menentu. Lingkungan membutuhkan kita cepat mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti. Kompleks, tentunya lingkungan menjadikan kita sangat dinamis dan saling ketergantungan dengan kondisi sekitar. Nah, dengan era digital tentunya ternyata kita dituntut lincah, walaupun kondisinya adalah tidak tentu. Walaupun memang kompleks permasalahan, dan juga ini juga senantiasa kita berpikir dari di luar kebiasaan. Kondisi yang sering terjadi dari kebiasaan kita. Sekarang saja within a years, dalam setahun ini kita melakukan semuanya jarak jauh. Diputuskan juga dalam kegiatan perkuliahan, kita harus online untuk next semester. Karena kita akan lakukan ini karena memang kita harus didahului itu. Jadi outside the box, di luar wilayah keahlian kita, kadang itu terjadi. Nah, karakteristik peradaban digital. Ke depan ini sebenarnya ini tugas memang juga luar biasa, tidak hanya menjadi beban untuk Pancasila ini ditaruh seolah-olah ini BPIP ini adalah BP7 yang baru, cukup berat. Kebetulan dulu waktu saya ngambil tesis adalah dirjen profesor saya itu adalah memang yang mengawal itu, ya, sehingga terjadi dan filsafatnya adalah filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila bukan di tataran lagi sila-sila. Nah, waktu itu dia sempat sampaikan ke saya waktu pas menjelang ujian pada saat menjelang ujian tesis, dia bilang, "Yuk, waktu itu saya idekan sebetulnya di setiap tesis, minimal tesis lah, ya, sampai disertasi, karena itu yang bisa diukur. Tesis dan disertasi itu ukurannya salah satunya adalah Pancasila. Nah, kalau itu bisa diletakkan, paling tidak di sanalah kita dari tesis dan dan disertasi itu. Kalau untuk skripsi oke lah, cukup berat, tapi di sini paling tidak karena mereka ini akan jadi ahli. Karena mereka ini akan jadi pemikir. Nah, di situ hanya memang ini idenya tidak sempat masuk, Pak Akbar. Ini sekedar bocoran aja pada almarhum itu. Jadi teknologi informasi dan komunikasi adalah real time, network based. Sekarang banyak tawar karena saya seorang profesional juga, Pak Adi.
Jadi saya bisa bekerja di sini, kantor saya ada di Hong Kong sana. Dan itu dimungkinkan sekarang. Percepatan dan otomatisasi. Jadi semuanya itu menambahkan kreativitas. Jadi semuanya adalah otomatis Internet of Things. Ya semuanya didasarkan itu. Jadi cepat dan otomatis. Dengan otomatis ini mendapatkan kualitas produk and services. Tapi di sini nanti kita diskusinya agak panjang ketika memang teknologi ini mendegrasi nilai-nilai kemanusiaan. Nanti diskusinya cukup panjang di sini. Nah, ini juga ada kompetisi, makin kencang, fast and free competition, sanggup atau tidak. Nah, ada baiknya juga karakter peradaban digital, sharing and collaboration. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Ya, teman-teman kita sekarang ini yang asing, Singapura contoh saja, kita hampir setiap every month, ya setiap bulan kita diskusinya di sana, hanya pindah tempat aja Pak. Karena mereka menyediakan servis yang bagus. Ya. Nah sekarang sebetulnya dia harus berkolaborasi. Dia sekarang cukup berat. Hanya karena memang nilai investasinya di negara-negara ASEAN cukup kuat, maka dia mengambil nilai investasi dari sana, either di direct investment atau portfolio investment. Nah, teknologi big data dan human capital resources, tentunya di sini dalam satu genggaman. Nah, kita masuk kepada ketahanan. Saya masuknya kepada, ini istilah saya sendiri Pak ya, imaginative society. Ini saya nggak tahu ini apakah ini benar atau enggak, pokoknya ini imaginative society. Jadi sekarang kita di akhir society 4.0, di awal society 5.0. Yang dimana di sana pada masyarakat masyarakat 1.0 itu kepada sebetulnya masyarakat dari yang upaya-upaya menyelesaikan masalahnya secara sederhana, ya. Sederhana diselesaikan, ya. Bagaimana alas minum, tempat minum, nah seperti itu. Jadi sangat sederhana. Butuh tempat duduk, ya kan? Itu sangat sederhana sampai kepada imajinatif di mana semuanya itu akan dilakukan yang sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Nah itulah teknologi. Tapi profesor saya mengatakan gini, Yud, dia bilang waktu saya studi intellectual property, kalau kamu berpikir mobil terbang, it is a matter of time. Karena kalau pesawat terbang itu ada, ini cuma masalah waktu. Nanti one day kamu cuma sendiri terbang kemanapun, ya kan? Jadi ini akan terjadi. Saya nggak tahu apakah nanti menjadi 7.0 masyarakat seperti itu, saya nggak tahu nanti. Apakah nanti di titik masyarakat 6.0 sudah sampai ke sana. Nah, ini kita bicara sekarang kondisinya dalam masyarakat 4.0. Dasarnya adalah information and technology based society. Apa yang sebetulnya mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kerja-kerja artistik. Sama nggak yang dulu? Sama. Jadi butuh seorang art yang memang betul-betul mengetahui paham artistik works. Di bidang literary works, ya, adalah kerja-kerja yang memang adalah kerja-kerja ilmu pengetahuan, kerja-kerja karya-karya yang kita lakukan. Nah, basic artistic and literary and science ini ketika kita lepas, maka jangan harap sampai kepada kita masyarakat yang industrial works. Karena information and knowledge ini berdasarkan kerja-kerja ini. Nah, digital itu di satu sisi. Value itu berdasarkan atas kreativitas dan inovatif. Sepanjang kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan mendapatkan value apa. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang, kita bikin aplikasi aja, Pak. Ya silakan aja. Aplikasi Anda punya value nggak? Atau hanya hanya follower saja? Ya sementara nanti Anda menciptakan untuk supaya diambil oleh platform lain. Sekarang perkembangannya adalah platform e-commerce. Tapi apapun itu, ditujukannya adalah resolving problem. Jadi adalah menyelesaikan masalah-masalah. Ditujukannya kepada human life. Human life yang kita bisa selesaikan di
di masyarakat kita, kebutuhan kita sebagai manusia yang membantu menyelesaikan, termasuk JJ tadi adalah untuk penyelesaian problem solving di human rights, untuk tujuannya membantu. Izin Bapak, mohon maaf 2 menit lagi Bapak. Waduh, ya, padahal diskusinya cukup baik. Oke lah, ini kreativitas ini sebetulnya proteksinya sebetulnya intellectual property, hak kekayaan intelektual, yang tadinya sebagai penghargaan, tapi sekarang sudah menjadi produk yang harus tidak saja reward, tapi juga royalties yang kepada mereka, pada penemunya. Nah, based on research, ya tentunya di sini adalah patent. Bagaimana kita punya patent base, bagaimana kita punya research strategi, di mana kita bisa tentukan. Jangan kita bisa menentukan pengembangan bisnis ketika kita sudah memiliki semua raw material, production infrastruktur, ya, cost structure, termasuk risk dari sisi legal termasuk di dalamnya. Dan masuk di sana ketika based on research kita masuk kepada unsur komersialisasi. Jadi komersialisasi based on research itu adalah berdasarkan patent search and patent mapping. Ya kita jujur saja, pendaftaran registrasi paten di Indonesia itu lebih banyak dari luar. Ya sementara inventor Indonesia, ya ini maaf karena memang hanya menyelesaikan tugasnya saja sebagai peneliti dan dilaporkan terkait dengan ini patent, terkait hanya kepada patentable saja, tidak kepada patent strategi atau license strategi, sehingga produknya itu adalah produk yang memang komersial in marketplace. Nah, kita masuk kepada masyarakat yang kepada masyarakat inovatif and creative society. Nah, di sini adalah dasarnya adalah menjadikan data. Data ini adalah biggest asset. Ini adalah information, knowledge, dan mendapatkan masyarakat kreatif ini adalah wisdom, understanding, applying, and applying with compassion. Ya, terakhir ancaman perubahan kita apa? Adalah kemerdekaan dari disrupsi. Kita menjadi masyarakat yang merdeka. Ya, perkembangan teknologi dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Tolak ukur tidak hanya harus lebih baik sebelum, tapi lebih baik dari yang lainnya. Cobalah berani membuat terobosan, inovasi, dan cara baru. Lepaskan ego sektoral, fokus pada impact dan outcome. Selanjutnya adalah penutup ancaman perubahan kita dari pidato kenegaraan Presiden RI kemarin. Bahwa Presiden menyampaikan, kita harus berani berubah, berani mengubah, berani berkreasi hal baru yang merupakan fondasi membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha ke migrasi ke cara baru ke revolusi industri 4.0 agar kita lebih efektif, lebih efisien, dan produktif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Merdeka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Ya.